semuanya, kembali lagi di Skasik Talk. Saya Putri Widianisi sebagai host di episode 8 kali ini. Oke, kita mengundang narasumber kita dari tim Rohis. Bisa perkenalkan terlebih dahulu? Perkenalkan semuanya, saya Akila Zara Firmansyah dari kelas 11 Perhotelan 2. Saya menjabat sebagai Ketua Rebana periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Nafara Clarissa Putri dari kelas 11 Busana 1. Sekarang saya menjabat sebagai Bendahara Tilawah periode 2025-26. Oke, gimana nih perasaannya diundang di podcast kali ini? Deg-degan banget. Udah kepikiran dari minggu kemarin. Oke, nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai Siap. aja. Oke, untuk Rohis, apa sih arti dari Rohis itu? Rohis sendiri. Menurut saya, Rohis sendiri itu artinya adalah rohani Islam. Kami di sana belajar banyak hal tentang hal-hal Islami. Tetapi kami tidak hanya stuck di situ-situ saja, kami ada tilawah dan rebana juga. Tilawah dan rebana itu berarti beda atau sama? Iya, beda. Beda pembelajaran tapi masih satu anggota ya, masih sama anggotanya, cuma beda pembelajaran. Kalau tilawah itu kan kita membaca itu Al-Quran dengan nada khusus. Nah, kalau rebana sendiri kan kita bermain alat musik rebana itu sendiri. Untuk di kelompok itu, ataukah ada rekrutmen atau ada anggota baru itu mereka bisa masuk pilih sendiri atau gimana? Untuk anggota baru di rebana dan tilawah itu mereka bisa memilih sendiri, terutama yang masuk rebana ya. Yang masuk rebana itu biasanya mereka ditanyain kayak mau pegang alat apa atau pegang vokal, seperti itu kurang lebihnya. Berarti tidak dipilih gitu ya? Iya. Untuk anggota sekarang ada berapa dari Rohis? Keseluruhannya itu 20 ya? ada sekitar 20. Sekitar 20-an, karena kebanyakan juga rata-rata anak kelas 11. Kelas 11? Iya. Tapi kelas 10-nya juga nggak sedikit. Gitu. Ada tapi tidak Iya. sedikit. Ada. Oke, untuk ekskul Rohis ini berdiri tahun berapa? Kalau untuk ekskul Roy sendiri sudah berdiri sejak lama, namun sempat vakum karena COVID. Lalu baru dibuka dan diaktifkan kembali itu sekitar tahun 2022. Oke, kalian di Rohis ini sudah menjabat berapa lama nih? Menjabatnya baru awal semester ini ya? Iya, baru awal semester ini kita menjabat. Berarti baru-baru ini ya? Iya, baru ini. Boleh dijelaskan untuk proker Rohis itu ngapain gitu? Tugasnya itu apa? Jadi Rohis itu ada proker yang namanya tiap pagi kita diberi jadwal untuk membaca Asmaul Husna. Jadi sekitar jam 7 kan itu sudah masuk tutup gerbang. Nah, nanti anak-anak yang terjadwal akan membaca Asmaul Husna dan Al-Fatihah. Lalu anak-anak yang kebetulan ada di masjid, yang kelasnya di masjid, itu akan dikoordinasikan untuk untuk sholat duha. Setelah Asmaul Husna. Iya, setelah Asmaul Husna itu mereka dikoordinasi untuk sholat duha. Lalu selain Asmaul Husna setiap pagi, kami juga memiliki proker untuk mengpost hadis atau motivasi-motivasi Islami di Instagram Rohis Kasik setiap 1 minggu sekali. Lalu selain itu juga ada infak setiap Jumat itu Sosialisasi. ya. Waktu pertama kali itu anggota Rohis melakukan sosialisasi, kami berkeliling ke setiap kelas lalu mensosialisasikan tentang infak. Juga yang mukena, kami ada jadwal tersendiri juga untuk mukena. Jadi mukena yang ada di masjid itu nanti akan dilaundrykan ke anak jurusan perhotelan. Jadi waktu di musola jadwal pagi itu sudah ada jadwal kelas tersendiri atau dari tim Rohis nih? Kalau yang melakukan Asmaul Husna di musola setiap pagi itu jadwalnya dari kami tim Roy sendiri. Biasanya
setiap hari itu ada 2 orang yang bertugas. Berarti ada kelas lain juga yang ikut bergabung untuk ikut Asmaul Husna? Kalau yang pelajarannya misal pagi di musola, mereka ikut bergabung berarti. Pertanyaannya ini, apakah Rohis mempunyai proker rutin selama ini? Kalau iya, apa saja? Rutinnya Asmaul Husna itu ya, Asmaul Husna sendiri itu rutin tiap pagi selalu dibacakan. Lalu juga mukena itu rutin tiap 2 minggu sekali atau berapa? Iya, 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu sekali itu kami juga ngirim ke laundry untuk dicuci agar bisa dipakai lagi. Terus juga sosialisasi juga agar-agar ini ya. Iya. Ya, jadi sosialisasi infak itu kami juga muter-muter kelas juga baru agar-agar ini proker baru jadi itu. Sosialisasi infak itu bisa digunakan untuk apa itu? Oh, kalau sosialisasi infak sendiri, kami melakukan itu nanti dananya akan dikumpulkan lalu digunakan untuk keperluan-keperluan masjid dan yang lainnya. Lalu si infak ini sifatnya tidak wajib. Jadi kalau mau tidak apa, tapi kalau tidak mengumpulkan juga tidak apa-apa. Dan itu sudah kami himbau setiap sosialisasi di masing-masing kelas. Lalu untuk tambahan yang proker mukena tadi, itu tidak selalu anggota kami Rohis. Terkadang juga saat jam pelajarannya Bu Amalia, pembina kami, misal ada yang pagi-pagi di musola, juga terkadang kelas yang sedang bersama Bu Amalia itu yang melakukan pembersihan mukenanya seperti dikumpulkan lalu ditaruh di tempat laundry perhotelan. Berarti tidak semua tugas itu dari Rohis gitu? Iya, terkadang kalau bersama Bu Amalia sendiri yang mengarahkan. Oke. Rohis ini habis ada acara maulid. Nah, pengalaman acara maulid ini apakah ada kesan tersendiri? Kesan tersendiri sih ada. Ada banyak ya. Iya, sangat banyak sekali. Kalau opini dari saya sendiri, kesan yang saya dapat itu saya tampil rebana saat acara maulid kemarin itu kesannya seru ya, suatu kesan yang baru untuk saya karena tampil di hadapan banyak orang. Ya sebelumnya juga rebana sudah pernah tampil, cuma kan ini maulid tahun ini kan ada adik kelas yang baru, jadi kayak lebih gugup daripada biasanya. Tapi overall seru dan hasil latihan dari rebana untuk tampil maulid juga hasilnya memuaskan. Di maulid kemarin itu berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah. Lancar. Untuk maulid itu ada kemarin itu hanya rebana saja atau ada tugas lain gitu? Kalau dari Rohis sendiri untuk maulid kemarin lumayan banyak ya tugasnya dibaginya. Ada yang rebana, lalu ada yang Jadi PJ lomba juga, terus juga ada bagian keamanan untuk membantu koordinasi itu siswa-siswa yang keluar dari lapangan. lalu juga ada tilawah juga yang tampil setelah rebana. Bagaimana caranya ekstrakurikuler Rohis dapat meningkatkan iman dan karakter siswa? Untuk Rohis sendiri, kami meningkatkan iman dan karakter siswa itu dengan cara yang pertama tadi Asmaul Husna setiap pagi itu menurut kami agar siswa-siswi ini terbiasa untuk berdoa sebelum menjalankan segala kegiatan di hari itu, teman-teman. Lalu untuk infak setiap Jumat itu kan tidak wajib, tapi itu kami laksanakan juga untuk Membangun karakter. iya membangun karakter dan iman. Lalu untuk apa ya? Untuk mungkin rebana juga saat tampil itu kan kami menampilkan lagu-lagu Islami yang diiringi menggunakan alat musik ya. Itu menurut saya tuh salah satu cara kita mengenalkan Islam dengan cara yang seru gitu. Karena mungkin ada Irama. iya mungkin mungkin ada beberapa anak yang kurang suka kalau mempelajari agama dengan cara yang terlalu serius seperti membaca gitu. Itu bisa menjadi cara lain. Alhamdulillahnya menurut saya membuahkan hasil. Setelah rebana tampil kemarin saat maulid, kami mendapatkan anggota rebana baru yang masuk. Keren.
Bagaimana cara kalian memanfaatkan media sosial untuk dakwah atau menyebarkan kebaikan? Seperti yang sudah kami sebutkan di awal tadi, Rois memiliki proker untuk membagikan satu hadis atau motivasi Islami setiap 1 minggu sekali. Itu salah satu cara yang kami pakai untuk membagikan motivasi dan dakwah-dakwah melalui internet dan melalui akun Instagram kami. Kadang setelah kami melakukan ekstra atau event-event juga kami memosting kegiatan tersebut agar orang-orang ini ikut termotivasi gitu. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar pelajar sekarang dalam menjaga keimanan di lingkungan sekolah? Tantangan pertama tuh beberapa anak ada yang lebih memilih untuk meninggalkan sholat karena takut backupnya luntur. Terus juga beberapa anak yang pakai hijab itu sering lepas gitu karena karena panas. Misal juga kadang kayak classmate gitu mereka nggak pakai. Iya, nggak itu karena panas terus mereka lepas hijab gitu. Jadi kayak hijab mereka tuh cuma buat formalitas sekolah. Terus kalau semisal emang nggak penting langsung dilepas gitu aja. Jadi tidak dipakai terus gitu Iya, ya. terus juga sama sering penggunaan kata kasar yang jadi hal umum sekali. Iya. Kalau harus menggambarkan Rohis dengan satu kata apa yang paling cocok? Mungkin saya akan beropini terlebih dahulu sebelum Farah. Menurut saya sendiri, Rois itu paling cocok kalau digambarkan dengan satu kata itu baik. Segala hal berarti ini saya hitungannya udah hampir 2 tahun di Rohis ya. Menurut saya itu segala hal yang ada di dalamnya itu baik dan mengajarkan saya hal-hal baru seperti saat itu salah satu pengalaman yang paling membekas di hati saya itu saat latihan rebana. Sebelum tampil itu rebana pulangnya ngaret gara-gara hujan, lalu pelatihnya itu memberi kita kayak nasihat-nasihat kayak kalian masih muda, jangan terburu-buru gitu. Itu paling membekas di hati saya sih. Intinya menurut saya segala hal yang ada di dalam Rois itu baik. Kalau menurut saya sendiri satu kata tuh kayak ibadah mungkin, karena kan sebelum saya masuk Rois ada beberapa hal yang emang saya kurang tahu mengenai Islam. Setelah saya masuk Rois sendiri, saya membaca Al-Quran dan saya pun juga di sana kayak diberi arahan kalau ada bacaan saya yang selama ini ternyata salah. Terus juga untuk event-event juga saya menelaah lebih lanjut dan itu menurut saya lebih tahu lagi tentang Islam itu apa. Jadi kita belajar Belajar dalam lagi. Oke. Kalau suatu saat Rohis bisa bikin acara besar, kira-kira acara apa yang kalian pengen adakan? Aku tuh mau ada yang namanya cosplay gitu. Jadi kayak mereka beberapa orang audiens gitu kayak cosplay jadi karakter Islami yang lumayan terkenal, terus mereka jalan cosplay sambil jalan gitu kan. Dan aku maunya gitu. Dengan menggunakan abaya atau? Iya, jadi ya mereka kan kayak cosplay ya, cosplay karakter Islami yang terkenal gitu. Aku sendiri ingin mengadakan acara pameran seni, baik itu seni yang secara digital dibuat menggunakan HP atau alat apapun itu, dan seni yang secara tradisional dilakukan melalui menggambar atau seperti mungkin kaligrafi, lalu ilustrasi Islam, seperti misalnya membuat ilustrasi saat ada cerita Islam lalu kita membuat ilustrasinya gitu saat kejadian ini. Pengen melakukan pameran seperti itu sih, soalnya menurut aku seni itu kurang ruang untuk menyampaikan itu, kurang ruang untuk mengemukakan atau menunjukkan bakat-bakat seni gitu. Kaligrafi ini banyak yang minat atau enggak itu? Banyak peminat kaligrafi itu, banyak tulisannya tuh bagus-bagus gitu kan. Ada lomba-lomba kaligrafi gitu. Untuk Saat ini belum ada ya, belum pernah dijalankan. Belum pernah dijalankan oleh kami. Rohis sendiri belum pernah. Mungkin kedepannya bakal ada. Ya, doakan saja. Oke. Tantangan selama melaksanakan ekstra Rohis ada apa aja nih tantangannya? Untuk
kami berdua sendiri, itu tantangan terbesarnya tuh mungkin anak-anak muda zaman sekarang kurang minat dengan hal-hal yang berbau agama gitu. Terus menurut saya juga mungkin mereka takut kalau masuk rohis itu kayak terlalu serius, takutnya seperti itu. Jadi kami pun itu menjadi PR untuk kami untuk bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak anggota. Menurut saya tantangan terbesar kami dalam menjalankan Usaha untuk meningkatkan minat mereka agar mau mempelajari rohis gitu. Apalagi sekarang itu lagi tren-trennya gimana gitu, Iya. di media sosial. Iya, itu juga aduh marah Jadi itu gitu. susah untuk mengikuti rohis ini ya. Bagaimana cara menjaga komunikasi antar anggota supaya tidak terjadi miskom? Jadi gini, kita kan ada tuh yang namanya pertemuan rutin bulanan. Iya. Jadi kita akan ketemu sama pembina kita Bu Amal setiap awal bulan di masjid untuk membicarakan soal proker, bagaimana perjalanannya, apakah lancar atau tidak, atau ekstra ada kendala atau tidak. Kita akan bicarakannya waktu pertemuan rutin bulanan. Berarti tidak waktu ada acara itu tidak langsung diberitahu kepada Bu Amalia gitu. Berarti setiap 1 bulan sekali gitu. Kalau misal ada acara, kita langsung komunikasi ke pembinanya. Cuman emang kita kalau untuk disampingkan ya dari event itu kita emang ada pertemuan bulanan. Kalau ada event tersendiri kita akan langsung komunikasi ke Bu Amal agar Bu Amal tahu. Dan apa ya, tambahan baru-baru ini kan kami melaksanakan acara maulid. Itu setelah maulid selesai, kami memutuskan untuk mengadakan evaluasi sendiri untuk kedepannya apa yang bisa kami kembangkan dari yang sebelumnya sudah kami lakukan. Seperti itu. Jadi semisal kalau rohis ini kerjanya gini. Nah, kalian bisa kayak membenarkan Ya, evaluasi. evaluasi. Ya, bisa. Terima kasih dari tim rohis sudah mau menjawab Iya, pertanyaan terima kasih kita. juga. Oke, saya Putri Widianisi selaku host. Sampai bertemu di episode selanjutnya.